Halo semuanya, balik lagi di Jawa Gaib. Pernah nggak sih kalian merasa hidup ini kayak ada yang ngawasin, tapi dalam artian baik? Kayak lagi kena musibah, tiba-tiba ada aja jalan keluarnya. Atau lagi bingung, mendadak dapat petunjuk yang jelas banget. Nah, kalau kata ajaran leluhur, itu bukan kebetulan loh. Itu bisa jadi sinyal dari Eyang penjaga weton kalian. Mereka ini bukan hantu atau setan yang seram ya. Mereka adalah manifestasi spiritual dari energi kelahiran kita, semacam sedulur papat limo pancar. Dan sayangnya, banyak dari kita yang nggak sadar bahwa koneksi ini sudah lama terputus. Gini nih cara memperkuatnya. Weton itu, buat yang belum tahu, bukan cuma tanggal lahir. Itu adalah peta energi kalian, semacam ID card spiritual. Setiap perpaduan hari dan pasaran itu membawa karakter dan juga pendamping spiritual spesifik yang ditugaskan menemani kita. Mereka ini ada di sekitar kita, dari lahir sampai nanti. Mereka ingin membantu kita sukses, asal kita mau membuka jalur komunikasi. Kenapa kita harus terhubung? Pertama, perlindungan dari hal-hal negatif, baik itu kiriman jahat atau energi buruk dari lingkungan. Kedua, intuisi tajam. Bayangin deh, kamu punya bisikan lembut yang selalu mengarahkan ke keputusan terbaik. Ketiga, kelancaran rezeki. Karena kalau hatimu bersih dan koneksimu kuat, energi baik menarik rezeki juga. Loh, tapi kok banyak yang wotonnya bagus, tapi hidupnya masih berat? Kenapa koneksinya nggak kerasa? Jawabannya simpel, sinyalnya lemah. Ibarat wifi, kalian udah punya routernya, tapi nggak pernah dinyalain atau di-maintenance. Koneksi ini butuh perhatian dan ritual sederhana. Kita nggak perlu ke dukun atau cari jimat aneh-aneh. Yang kita butuhkan adalah konsistensi dan niat tulus. Gini nih, 3 langkah simpel yang bisa kalian tiru. Langkah pertama, kenali dan hormati hari kelahiranmu. Ini ritual paling dasar, tapi paling sering dilupakan. Setiap kali malam wetonmu tiba, misalnya kalian lahir Jumat Kliwon. Di malam Kamis Kliwon itu, fokus sebentar. Luangkan waktu 15 menit buat meditasi atau sekadar duduk diam, merasakan energi diri sendiri. Langkah kedua, ritual sedekah makanan. Ini adalah bentuk terima kasih dan pembersihan energi. Sedekah ini bukan tumbal ya. Tapi ini adalah cara agar energi keberkahanmu berputar dan eyangmu juga ikut kenyang secara spiritual. Sedekahlah kepada siapapun yang membutuhkan, entah itu pengemis, anak yatim, atau bahkan kucing di jalan. Langkah ketiga, ini yang paling penting. Bersihkan raga dan jiwa. Eyang penjaga benci banget sama energi kotor. Membersihkan raga bisa dengan mandi biasa. Tapi kalau mau lebih kuat, coba sesekali mandi kembang 7 rupa. Bukan untuk mistis, tapi untuk menenangkan gelombang energi kita, membuat aura lebih terang dan jernih. Bayangin deh, setiap tetes air itu mengangkat semua kekesalan, iri hati, dan dendam yang menempel di pundakmu. Ingat ya, yang penting itu niat tulus. Tanpa niat, semua ritual tadi cuma jadi kegiatan mandi biasa. Sekarang kita bahas pembersihan jiwa. Ini yang paling sulit, tapi paling efektif. Kalian harus jaga lisan. Hindari gibah, hindari memfitnah, apalagi kalau sampai niatnya jahat ke orang lain. Eyang penjaga itu makhluk yang menjunjung tinggi kebenaran dan kearifan. Kalau kamu isinya negatif, mereka menjauh. Makanya kalau lagi marah atau kesal, tarik napas, tahan sebentar. Ingat, emosi buruk itu polusi spiritual. Jadi, niat baik, hati bersih, dan ucapan yang santun adalah password terkuat untuk mengakses bantuan mereka. Langkah keempat, komunikasi. Kita harus panggil mereka, bukan dengan mantra seram, tapi dengan zikir atau doa yang tulus. Saat kamu mau tidur, atau setelah sholat subuh, sebut nama mereka di dalam hati dengan penuh hormat. Wahai Eyang penjaga weton, bimbinglah saya hari ini agar tidak salah langkah dan selalu dalam kebenaran. Lakukan ini saat sepi,
saat kamu benar-benar fokus. Jangan saat kamu lagi scrolling TikTok atau sambil nonton TV. Kamu nggak akan langsung melihat bayangan atau mendengar suara keras. Tapi kamu akan merasakan ketenangan mendalam. Itu sinyalnya. Ini bukan tentang sihir atau meminta kaya mendadak ya. Ini tentang penyelarasan energi leluhur dengan energi diri kita. Tapi ada juga kesalahan umum yang sering terjadi saat mencoba terhubung. Ini harus kalian hindari. Kesalahan pertama, menganggap eyang penjaga sebagai budak atau pesuruh. Loh, mereka itu eyang, hormati, bukan tukang sulap. Jangan minta hal-hal yang melanggar moral. Minta bimbingan, bukan kekayaan instan yang merugikan orang lain. Kesalahan kedua, sombong setelah merasa dilindungi. Kalian jadi merasa kebal dan meremehkan orang lain. Kesombongan itu kayak racun yang langsung memutuskan sinyal spiritual kalian. Semakin sombong, semakin jauh mereka. Intinya, hubungan dengan eyang penjaga weton adalah cerminan dari hubunganmu dengan dirimu sendiri dan Tuhan. Coba deh, mulai ritual kecil ini saat malam wetonmu minggu ini. Rasakan perbedaannya. Hidupmu akan terasa lebih terarah dan tenang. Ingat, ajaran leluhur itu universal. Hormati, bersihkan diri, dan niatkan yang terbaik. Itu kunci kekuatan sejati. Makasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian mau tahu rahasia ajaran Jawa Gaib lainnya. Sampai jumpa!